Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai reshaping berakhlakologi sebagai tugas latihan dasar CPNS 2022 Agenda 2 hari kedua. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Evan Arif Raharjo, Erna Kusuma Wardani, Zafira Fahrianti, Andri Ahmad Suyana, dan Rohmat Darussalam. Praktik berakhlak di instansi pertama yang akan kami bahas oleh Evan Arif Raharjo. Dari berorientasi pelayanan, praktek yang dilakukan adalah melaksanakan survei pada masyarakat mengenai perawatan dan pelayanan kedokteran gigi, kemudian melakukan audit pelayanan secara berkala. Selanjutnya ada akuntabel sebagai pejabat fungsional, melakukan pelayanan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan tidak menawarkan jalan pintas yang tidak sesuai prosedural, dan menulis segala hal terkait pelayanan, perawatan, terapi, serta administrasi. Selanjutnya ada kompeten, melakukan CPD atau Continuous Professional Development secara rutin untuk meningkatkan kompetensi baik di bidang klinis maupun non-klinis, dan mengadakan presentasi laporan kasus pada setiap rapat komite medik. Selanjutnya ada harmonis, non-diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Kemudian ada loyal sebagai tenaga medis, menjaga rahasia pasien, rahasia jabatan, serta rahasia negara dengan sekeras-kerasnya. Kemudian ada adaptif, mau mempelajari metode-metode baru dalam mengerjakan tugas jabatan, memberikan berbagai ide dan inisiatif saat rapat. Selanjutnya ada kolaboratif, duduk bersama membahas rencana perawatan pasien antar disiplin ilmu untuk mendapatkan perawatan yang terbaik bagi pasien, bekerja sama dengan pihak luar dalam mengadakan berbagai seminar atau bakti sosial. Praktik selanjutnya yaitu oleh Erna Kusuma Wardani. Dengan core value berorientasi pelayanan, praktek yang dilakukan yaitu mempersiapkan alat sebelum mulai pemeriksaan, melakukan pemeriksaan menyeluruh sesuai keluhan, mengutamakan pelayanan pasien selesai sebelum mengerjakan tugas lainnya. Kemudian ada akuntabel, yaitu datang tepat waktu, melakukan pengisian rekam medis dengan baik dan benar, dan memanfaatkan komputer ruangan untuk pelayanan pasien saja. Yang ketiga ada kompeten, melakukan pemeriksaan dan pengobatan sesuai kompetensi dan selalu mengikuti pendidikan berkelanjutan. Kemudian ada harmonis, saling tolong-menolong di setiap kesulitan dalam pengisian rekam medis elektronik dan tidak membeda-bedakan terhadap sesama petugas dan pasien. Kemudian ada loyal, rajin mengikuti apel pagi sesuai jadwal dan mengamalkan nilai Pancasila dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian ada adaptif, melakukan metode baru dalam memberikan nebulisasi pada pasien di era pandemi. Dan terakhir ada kolaboratif, melakukan kolaborasi perawatan bersama dengan teman sejawat, ahli bidang ilmu lain, dan bekerja sama dengan keperawatan dalam rangka kesembuhan pasien. Yang ketiga, praktek berakhlak dalam instansi oleh Zafira Fahrianti. Dengan core value berorientasi pelayanan, praktek yang dilakukan adalah langsung melakukan pengkajian pasien yang baru masuk ke ruang perawatan. Kemudian akuntabel, memberikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga, dan memberikan pilihan keputusan kepada pasien maupun keluarga. Yang ketiga ada kompeten. Praktek yang dilakukan berupa mengikuti seminar-seminar keperawatan secara berkala, membantu mahasiswa yang sedang praktek di ruangan saat melakukan tindakan kepada pasien. Yang keempat, ada harmonis, memberikan perawatan pasien tanpa membeda-bedakan. Kemudian ada loyal, tetap memberikan asuhan keperawatan terbaik pada ruangan yang ditetapkan. Kemudian ada adaptif, mengikuti aturan baru transisi dari penggunaan rekam medis manual menuju elektronik rekam medis. Dan yang terakhir, ada kolaboratif. Praktek yang dilakukan berupa melakukan kerjasama dengan dokter, ahli gizi, apoteker, fisioterapis, dan antar sesama perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Yang keempat, praktek berakhlak selanjutnya oleh Andri Ahmad Suyana. Berorientasi pelayanan berupa datang tepat waktu dan memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Kemudian ada akuntabel, memberikan pelajaran secara optimal dan up-to-date kepada peserta didik, menciptakan suasana yang nyaman bagi pembelajaran tanpa ada diskriminasi. Yang ketiga ada kompeten, rutin mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan bidang yang diampu secara komprehensif dan terus-menerus sesuai tuntutan zaman.
Yang keempat, ada harmonis, bergaul dengan baik dengan sesama pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan ras. Kemudian ada loyal, tetap memberikan konsultasi kepada peserta didik meskipun pada hari libur. Kemudian ada adaptif, mengikuti protokol kesehatan selama pandemik dengan selalu menerapkan 5M dan melakukan vaksinasi. Yang terakhir ada kolaboratif, melakukan kerjasama dengan perusahaan dan instansi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMKN 1 Kintab. Yang kelima, praktek berakhlak di instansi oleh Rohmat Darussalam dan sekaligus menjadi praktek berakhlak yang kami pilih dalam kelompok ini. Alasan kami memilih praktek berakhlak yang dibuat oleh Bapak Rohmat Darussalam adalah karena praktek berakhlak yang dilakukan itu sudah sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan pada tingkat instansi sehingga sudah menjadi budaya. Kemudian setiap praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kode etik setiap core value ASN. Kita lihat dari yang pertama ada berorientasi pelayanan. Praktik yang dilakukan yaitu berupa melaksanakan asesmen pendidikan setiap tahun baru pelajaran pada siswa peserta didik baru maupun peserta didik lama untuk menentukan pelayanan atau materi apa yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga siswa dapat menerima pendidikan sesuai dengan materinya. Ini sesuai dengan kode etik dari berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, dari akuntabel, praktiknya berupa evaluasi dan penilaian siswa yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan melalui kalender pendidikan. Ini juga sesuai dengan kode etik dari akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, dari kompeten, praktik yang dilakukan adalah setiap bulan dilaksanakan kelompok kerja guru atau KKG yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Negeri Marabahan untuk meningkatkan kompetensi dalam proses pembelajaran atau keprofesian yang lain. Ini sesuai dengan kode etik, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selanjutnya, kita lihat dari harmonis. Praktik yang dilakukan berupa menerima semua peserta didik dari berbagai macam latar belakang, serta menerima semua karakteristik peserta didik yang mendaftar di SLBN Marabahan. Ini sesuai dengan kode etik menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Selanjutnya ada loyal. Praktik yang dilakukan yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin sebagai upaya bentuk loyal kepada NKRI, mendengarkan lagu-lagu nasional setiap jam istirahat. Sesuai dengan kode etik dari loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah. Selanjutnya ada adaptif. Praktik yang dilakukan yaitu menggunakan kurikulum terbatas saat pandemik sesuai arahan Kemendikbud, selalu menyesuaikan dengan perkembangan pembelajaran bagi siswa. Hal ini sesuai dengan kode etik dari adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, serta terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang terakhir, dari kolaboratif, praktik yang dilakukan adalah sebagai sekolah rujukan, SLB Negeri Marabahan bekerja sama dengan sekolah inklusi yang lain dan dinas terkait untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua atau education for all. Hal ini sesuai dengan kode etik dari kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.